Hai sahabat hukum, perkenalkan nama saya Mita Arisa. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habarin Hurung Sampit. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum administrasi negara, diantaranya yaitu menurut Cahya Anggara, hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Selanjutnya, Cahya Anggara juga mengatakan bahwa hukum administrasi negara atau tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Dari hukum tata negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang dapat dipercayakan pada organ-organ pemerintah, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintah. Menurut saya, kelebihan dari pendapat saya Anggara yaitu hukum administrasi negara dapat memuat seluruh peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan, sehingga pemerintah dapat lebih mudah untuk mengatur dan menjalankan tugasnya. Sedangkan kelemahannya, terkadang aturan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh organ-organ pemerintah dengan bermacam-macam kendala. Misalnya, masyarakat wajib membuat KTP, namun masih ada masyarakat awam yang tidak memperdulikan hal tersebut, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala pemerintah untuk membuat data kependudukan. Sedangkan menurut Teguh Saiful Bahri Johar, hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Selanjutnya, Teguh Saiful Bahri Johan juga mengatakan bahwa hukum administrasi merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara. Artinya, tugas dan wewenang, fungsi jabatan, badan administrasi dijalankan diatur dalam hukum administrasi. Kelebihan dari pendapat Teguh Saiful Bahri Johan yaitu hukum administrasi negara atau tata negara dapat mengatur organisasi, kekuasaan, dan aspek suatu negara di mana hal tersebut dapat dikendalikan dan ditata sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadikan pemerintah lebih mudah untuk menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi jabatannya. Sedangkan kelemahannya, meskipun hukum administrasi atau tata negara dapat mengatur organisasi atau kekuasaan, namun masih ada oknum yang sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangannya untuk kepentingan pribadi. Sunita Jalpuri juga mengemukakan bahwa administrative law is that branch of the law which is concerned with the competition of power, with rings and liabilities, the various of the government. Kelebihan menurut pendapat Sunita Jalpuri yaitu hukum administrasi negara dapat menggabungkan 3 komposisi kekuasaan, tugas, dan kewajiban organ pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan organ-organ pemerintah agar dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya. Sedangkan kelemahannya menurut saya lebih baik kekuasaan, tugas, dan kewajiban dibagi masing-masing agar organ pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan kewajibannya. Dan Oscar Ross Benjamin, Hayward, dan John Smarts berpendapat administrasi law remains the offense again and over the executive arm of government. But administrative law needs to be understood in international context. Perhaps nowhere is this more apparent than in relation to legislation to counter terrorist active. Kelebihan dari pendapat Oscar Ross Benjamin, Hayward, dan John Smarts yaitu hukum administrasi menjadi pertahanan utama terhadap lengan eksekutif, sedangkan kelemahannya hukum administrasi yang dibuat hanya berupa aturan, namun masih banyak yang belum diterapkan. Dalam pidato Istislam, asas hukum administrasi negara adalah kebenaran fundamental
nilai-nilai, pikiran, atau gagasan dasar yang umum sifatnya menjadi landasan secara garis besar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan ilmu HAM. Kelebihannya yaitu asas hukum administrasi secara garis besar menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan ilmu HAM. Sedangkan kekurangannya masih banyak generasi muda yang kurang memahami asas hukum administrasi karena kurangnya minat dan ketertarikan dalam hal tersebut. Dalam buku Skripsi Ainil Maksyura, Irfan Fahrudin menyimpulkan bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak sekaligus kewajiban. Kelebihan menurut pendapat Irfan Fahrudin yaitu kewenangan merupakan suatu tindakan untuk mencakup hak sekaligus kewajiban. Contohnya, organ pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatur suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kelemahannya, karena wewenang sama dengan halnya kekuasaan, tidak jarang ada oknum yang menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, Della Bascecoir Anand mengemukakan hukum administrasi negara adalah serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antar warga negaranya dengan pemerintahannya. Sedangkan kelebihannya, hukum administrasi adalah aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara warga negaranya dengan pemerintahannya. Sedangkan kelemahannya, masih banyak masyarakat awam yang tidak mempedulikan aturan pemerintah. Misalnya, masyarakat wajib membuat KTP, namun di masyarakat pedesaan atau pelosok masih kurang berpartisipasi dalam hal tersebut. Sekian kutipan dari saya. Sampai jumpa sahabat hukum.